Selamat siang, perkenalkan nama saya Agustina Kurniawati Jode dari Kampus IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Sejarah dan Sosiologi kelas 2017A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Sosiologi Kota dan Desa. Saya ambil dari buku ini, judul Sosiologi Kota dan Desa. Penulis Dr. Randus Sapari Imam Asyari, penerbit Usaha Nasional dan cetakan tahun 1990. Baik, yang pertama saya akan membahas sosiologi kota, bab 1, pengertian dan karakteristik kota. Yang pertama, pengertian kota. Berikut ini diutarakan beberapa definisi dari para ahli tentang kota. Yang pertama dari Max Weber, berpendapat bahwa suatu tempat adalah kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Jadi menurut Weber, ciri kota adalah adanya pasar dan sebagian benteng serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Yang kedua, menurut Wirth, mendefinisikan kota sebagai pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Akibatnya, hubungan sosial menjadi longgar, acuh, dan tidak pribadi atau impersonal relation. Rumusan kota dari ahli geografi Indonesia yakni Prof. Bintarlo tahun 1984 halaman 36, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Yang kedua, karakteristik kota. Dari aspek morfologi, antara kota dan desa terdapat perbedaan bentuk fisik seperti cara membangun bangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakar langit atau tinggi dan serba kokoh. Dari aspek jumlah penduduk, secara praktis jumlah penduduk ini dapat dipakai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Sebagai contoh, ada beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat dengan Meksiko, suatu tempat pemukiman yang dihuni oleh 2.500 jiwa ke atas disebut kota, sedangkan di Albania dan Swedia di atas jumlah 200 jiwa disebut kota. Terus yang ketiga, perbedaan antara kota dan desa. Kota bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas, sedangkan pedesaan itu kecil dan bercampur-campur tanpa gambaran yang tegas. Yang kedua, kota mengenal pembagian kerja yang luas, desa atau pedalaman tidak. Struktur sosial di kota mengenal diferensiasi yang luas, sedangkan di pedesaan relatif sederhana. Terus, individualitas memainkan peranan penting dalam kebudayaan kota, sedangkan di pedesaan hal ini kurang penting. Di pedesaan, orang menghayati hidupnya terutama dalam kelompok primer. Selanjutnya, bab 2, masyarakat kota. Yang pertama, sejarah pembentukan. Telah dijelaskan pada bab 1 mengenai definisi dan karakteristik kota, maka diperoleh pengetahuan bahwa terbentuknya kota dan masyarakat kota sangat bervariasi, tetapi dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, semula tempat pemukiman penduduk yang kemudian disebut desa, lama-kelamaan tumbuh dan berkembang secara alamiah dan dengan kriteria tertentu menjadi sebuah kota. Proses terjadinya bermacam-macam, secara lambat atau dalam waktu yang panjang, dan ada juga secara cepat atau dalam waktu relatif pendek sudah menjadi sebuah kota. Secara sengaja dibangun oleh pemerintah dengan suatu perencanaan di suatu lahan kosong sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya membangun kota industri, sebagian pusat pemerintah, kota dagang, dan sebagainya. Yang kedua, penduduk kota. Penduduk kota ialah semua orang yang mendiami atau yang bermukim di suatu kota. Mereka ini sangat bervariasi, baik dari segi etnis, lapangan, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta latar belakang agama dan kebudayaan yang dianutnya.
Dari segi status penduduk kota, ada yang menetap sementara, sebagian penduduk tetap atau penduduk musiman. Banyak pendatang yang selalu datang silih berganti karena penduduk kota jauh lebih mobil daripada penduduk desa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sosiologi desa. Bab 3, pengertian dan karakteristik desa. Yang pertama, pengertian desa. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar atau jarang. Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria atau nelayan. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong. Yang kedua, sejarah desa. Munculnya desa pertanian dengan masyarakat petani yang membuka hutan kemudian menjadikan lahan untuk bercocok tanam sebagai sumber penghidupan mereka di tempat tinggal mereka. Ada juga desa perikanan dan pelayaran, yakni desa yang didirikan oleh nelayan di tepi laut atau desa pantai. Yang ketiga, karakteristik desa. Desa dicirikan dengan hal-hal yang berlawanan atau berbeda dengan ciri kota dari aspek morfologi. Bangunan rumah penduduk di desa umumnya jarang atau terpancar. Desa sebagai tempat tinggal penduduk yang relatif kecil atau sedikit, organisasi desa relatif sederhana dan hubungan antara anggota masyarakatnya intim dengan ciri kekerabatan, persaudaraan atau gotong royong yang masih tampak kuat. Bab 4, pola ekologi dan tipe desa. Yang pertama, pola lokasi dan wilayah desa. Ukuran yang dijadikan pedoman bagi warga desa adalah unsur-unsur kemudahan, keamanan, dan norma tertentu yang bersifat budaya dan ruhania yang harus dipertimbangkan dalam hal pemilihan lokasi untuk rumah tinggal. Misalnya, jika diamati pola lokasi desa, maka umumnya menganut pola konsentris. Ada pusat desa atau dusun yang menurut sejarahnya sebagai cikal bakalnya, dan disinilah tempat tinggal kepala dusun atau kepala desa yang di beberapa daerah dinamakan kerajaan. Selanjutnya, tipe-tipe dan tingkat perkembangan desa. Yang dimaksud dengan tipologi desa ialah teknik untuk mengenal tipe-tipe desa berdasarkan ciri-ciri menonjol atau tipikal yang dimiliki dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan klasifikasi tingkat perkembangan desa berdasarkan kesamaan tingkat perkembangannya, yaitu tahapan desa swadaya, desa swakarya, dan desa swamsembada. Tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, potensi dasar, tipe desa, indikator tingkat perkembangan desa, faktor pembangunan desa. Keempat bagian itu merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan erat satu sama lain. Potensi dasar suatu desa merupakan modal dasar dari desa yang bersangkutan dalam melaksanakan pembangunan, yang terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, dan lokasi atau letak desa terhadap pusat fasilitas. Potensi dasar yang diolah dan dikembangkan oleh masyarakat serta menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat desa. Tipe desa ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat desa. Tipe desa meliputi 8 tipe. Yang pertama, tipe desa nelayan, tipe desa persawahan, tipe desa perlandangan, tipe desa perkebunan, tipe desa
peternakan, tipe desa kerajinan atau industri kecil, tipe desa industri sedang dan besar, dan tipe desa jasa dan perdagangan. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.